Oke, selamat siang. Ketemu sama saya lagi sketch bike. Oke, mungkin ini bukan video yang terlalu panjang seperti biasanya. Saya hanya ingin bercerita tentang seniman dan literasi. Ini banyak terjadi sih menurut saya. Banyak pelaku seniman itu menganggap membaca literasi itu tidak begitu penting. Jadi dianggap mereka adalah yang penting itu meningkatkan kemampuan berkarya, meningkatkan kemampuan berkesenian, meningkatkan skillnya. Tapi mereka lupa bahwa namanya literasi itu juga sangat penting, harus dimiliki oleh para pelaku seni. Karena percaya nggak percaya, sadar nggak sadar, namanya seniman itu kan berkarya, itu menggunakan konsep juga gitu loh. Nah, seringkali saat literasi kita rendah, kemampuan kita membuat konsep pun juga akan bermasalah, dan akhirnya pesan yang terwujud secara visual itu tidak akan tersampaikan dengan maksimal kepada publik. Nah, itulah fungsi literasi. Selain itu, dari literasi kita juga bisa banyak belajar di luar apa yang kita miliki. Jadi kita bisa mengenal banyak pemahaman baru yang mungkin kita belum ketahui. Nah, kenapa fungsi literasi di situ? Tetapi rasa malas membaca, rasa malas untuk belajar hal baru itu jujur begitu besar di para pelaku seni gitu loh. Saya tidak menyalahkan siapapun gitu loh. Saya tidak akan menuduh siapapun, tetapi jujur saja, banyak para pelaku seni yang meremehkan tentang literasi gitu loh. Itu terbukti sudah, dan tingkat literasi Indonesia itu bisa dibilang sangat rendah. Karena menurut survei, tingkat literasi Indonesia itu kalau tidak salah yang pernah saya baca itu 1 tahun mereka satu orang itu tidak menghabiskan 1 buku. Jadi cuma setengah buku yang mereka habiskan. Sementara untuk negara maju seperti Jepang, Amerika, Eropa, negara-negara Skandinavia itu mereka literasinya 1 tahun itu menghabiskan minimal 4 buku habis. Seperti itu, habis dibaca ya, bukan habis dimakan. Bukan dimakan rayap lah. Kalau kita beli buku habis dimakan rayap, bukan habis dibaca gitu loh. Mungkin hal itulah yang perlu kita pelajari ulang, yang perlu kita sadari bahwa literasi itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita. Kita tidak perlu hanya membaca, jangan hanya membaca buku tentang seni saja, karena seni itu sebenarnya sangat kompleks. Kita juga perlu membaca buku sejarah, buku filsafat, buku sosiologi, sosial budaya masyarakat, dan banyak ilmu lain. Bahkan ilmu matematika pun kalau ada juga teman-teman sebaiknya sedikit memahami, supaya apa? Supaya tidak gagal paham gitu loh terhadap perkembangan zaman saat ini. Terus ilmu banyak sih sebenarnya, ilmu psikologi segala macam sebaiknya dipelajari juga, supaya meningkatkan kemampuan personal teman-teman dalam memahami banyak hal, banyak sudut gitu loh. Jadi melihat dari segala sesuatu, melihat karya seni juga dari berbagai macam sudut. Fungsi literasi di situ. Ini pendapat saya sih, jujur ya. Kalau tanya berapa buku saya
Saya sendiri sekarang sekitar punya 400 buku. Memang belum semuanya saya baca, tapi dari dulu saya merasa bahwa membaca itu wajib, karena saya sadar saya bukan orang pinter. Saya sekolah itu bisa dibilang bukan anak pinter, bukan anak yang punya kemampuan di atas rata-rata, tidak gitu loh. Saya selalu cukup ketinggalan bisa dibilang lah. Karena hal itu saya sadar akhirnya, kayaknya saya memang harus lebih banyak belajar ekstra daripada teman yang lain, lebih banyak harus mencoba lebih banyak berkali-kali daripada teman-teman yang lain yang memiliki kemampuan jauh di atas saya. Mungkin sih seperti itu. Makanya bagi saya namanya literasi itu penting dan wajib gitu loh. Lah memang sih mengawalinya memang sangat berat, jujur iya. Tapi kalau saya dulu membaca dari buku-buku yang ringan-ringan, dari buku-buku yang saya sukai, akhirnya nanti akan berkembang dengan sendirinya kok seiring waktu. Akan berkembang menjadi sesuatu pengetahuan baru. Akhirnya saya udah baca buku model gini kok rasanya terlalu gampang ya untuk saya terjemahkan. Akhirnya akan cari agak buku yang agak lebih sulit lah gitu terus pada akhirnya akan menambah kemampuan kita gitu. Literasi itu bukan hanya membaca saja sih. Literasi itu juga bisa berhubungan dengan diskusi dengan banyak orang. Lebih baik menurut saya lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Karena pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Jadi teman-teman dengarkan banyak ilmu, dengarkan banyak pengetahuan dan pengalaman orang. Dari situ teman-teman bisa mengambil sebuah kesimpulan, bisa mengambil sebuah pemahaman. Seperti ini ya lah. Disitulah kita bisa belajar. Lah dari pemahaman itu akhirnya coba kita rangkum menjadi sebuah pemahaman baru yang milik kita. Seperti itu. Jadi jangan takut gitu loh. Jangan takut untuk saya nggak suka membaca. Ya nggak suka karena belum terbiasa. Kalau orang Jawa bilang wahing terus mau jalaran saka kulino, tubuhnya cinta, itu karena terbiasa. Membaca pun juga seperti itu. Teman-teman cinta akan bacaan, cinta akan literasi, suka membaca, suka berdiskusi. Bukan karena bakat alam, menurut saya bukan karena turunan atau pemberian Tuhan, tapi karena ya dibiasakan. Itu aja, menurut saya dibiasakan gitu loh. Gak ada yang tahu-tahu turun dari langit tanpa berusaha, tanpa mencoba gitu loh. Jadi semuanya saya pikir harus mencoba, harus berusaha segala macam seperti itu. Jadi ya saran saja buat teman-teman, perbanyak literasi supaya apa? Tidak termakan hoax. Itu loh. Kalau kebanyakan termakan hoax, berita yang tidak benar, berita yang tidak jelas dari sumbernya, itu malah akan mempermalukan teman-teman sendiri. Contohnya kadang membaca sebuah berita atau sebuah informasi hanya dari judul atau narasi pembuka, narasi pendek pembukanya, sementara itu belum menggambarkan. Seringkali sadar nggak, judul itu sebuah bentuk provokasi lah. Teman-teman sudah terprovokasi oleh judul gitu loh. Itu terjadi pada konten saya sebelum ini juga yang tentang seni dan agama itu banyak yang salah persepsi. Setelah saya tanya, sudah baca belum tentang isinya, maksudnya sudah melihat isinya belum. Ada yang melihat cuma setengahnya tapi sudah memberikan komentar yang negatif, atau melihat tapi di skip atau dipotong-potong, atau hanya hasil akhirnya saja. Ya saya bilang kalau gitu caranya ya itu namanya bukan melihat secara utuh gitu loh. Lah harapan saya kalau membaca atau melihat ya lah secara utuh, jangan potongan-potongan saja supaya tidak gagal paham dan tidak terjadi kesalahpahaman itu. Karena kalau salah paham malah mempermalukan diri sendiri.
Kira-kira seperti itu. Karena ada beberapa yang saya tanya kesalahan dari konten saya apa, mereka tidak bilang, mereka hanya bilang tanpa dasar. Loh, saya bilang lah itu berdasarkan waktu saya kuliah dulu, mata kuliah saya waktu di kampus saya bilang gitu. Berarti yang salah profesor saya dong gitu. Lah balik lagi, akhirnya ya itu, ya karena literasi lah, mereka tidak bisa memberikan bukti, akhirnya ya asal menyalahkan. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ini berbagi sedikit cerita agar teman-teman lebih sering membaca, sering belajar untuk literasi. Kira-kira seperti itu. Oke, silahkan like bagi teman-teman yang suka, silahkan dislike bagi teman-teman yang mungkin tidak suka. Silahkan share kalau dianggap ini bermanfaat, atau silahkan subscribe kalau dianggap merasa bahwa obrolan kita ini bermanfaat dan ingin mendapatkan banyak obrolan lainnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila menyinggung, bukan menggurui tapi sekedar berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Seperti itulah. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Bye bye.